Dajiahao. Hari ini kita mendapat kesempatan berbincang dengan salah satu orang tua murid kami, ya, Leonardo dan Stanley, yang saat ini sudah studi di China, sekolah Guangxi Huaqiao Xuexiao. Kan? Mereka menjadi murid sekolah menengah atas di sana. Jadi mungkin kita bisa langsung tanyakan saja ke Ibu Susanti, ya. The first question, pertanyaan pertama, apa yang menjadi alasan anak-anak dikirim belajar ke China? Apa ya? Untuk masa depan mereka lah. Sekarang bahasa Mandarin sangat dibutuhkan juga kan. Banyak orang China yang kesini untuk membuka usaha. Dimana kalau masa depannya membutuhkan, dia bisa. Terus kemudian mereka kan memang udah belajar Mandarin sejak balita. Jadi mereka persiapan ke China-nya juga itu harus lulus HSK 4. Nah, syaratnya HSK 4. Jadi kita mungkin bisa tanyakan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat sekolah di sana. Kalau dari SMP langsung mau ke SMA itu hanya perlu HSK 4. Tidak usah ujian apa-apa lagi. Kalau dari SMA 1 mau ke SMA 2 itu wajib ikuti tes. Tesnya itu seperti mata pelajaran khususnya mata, fisika, kimia. Matematika, fisika, dan kimia. Itu di dalam bahasa Mandarin ya. Semua full Mandarin. Makanya selama beberapa bulan sebelum berangkat itu mereka dileskan juga ya, belajar untuk persiapan ujian mata pelajaran bahasa Mandarin gitu. Dan itu juga harus yang sesuai dengan soal-soal di sana ya. HSK 4 aja sih, karena kan mereka langsung masuk ke SMA 1. Nah di sana itu boleh tanya maksudnya bagaimana proses pengajuannya? Proses pengajuannya, saya sih by lause lagi ya. Jadi dikenalin ke Lim Lause, nanti diatur, kemudian nanti ada grup chat, akan ada list yang harus kita ngisi, seperti apa ya, banyak sih ya. Form pendaftaran ya, lalu juga kayaknya medical check up juga ya, check up ya, lalu surat nilai dari sekolah saat ini ada nggak perlu ya? Oh oke. Jadi itu saja ya. HSK 4 sertifikatnya ya. Sertifikat lulus HSK 4. Kemudian nanti ada ujian sekali untuk yang HSK 4-nya doang. Itu dari sekolahnya ya, sekolahnya. Itu dalam bentuk online. Kalau tidak salah, Mama juga langsung antarin anak-anak ke sekolah itu ya, ke Guangxi ya. Mungkin ada masukan bagaimana kesan dan pesan selama di sana begitu. Kotanya sih oke, besar, maju. Transportasi umum gampang. Ada titie, ada titi, ada sepeda sewa, gampang banget. Jadi dari kampus sendiri ke kota itu juga dekat? Lumayan agak jauh, karena dia tidak di kotanya. Lebih seperti di pinggiran, tapi ya harus lewatin tol gitu doang. Mau bilang jauh-jauh sekali juga enggak terlalu. Jadi lingkungan kampus juga aman ya, maksudnya aman. Ada security, di dalam itu ada kantin, banyak fasilitas olahraga. Ya, berarti makan, tinggal ya di asrama ya kan. Terus juga ada jam malam juga kalau nggak salah ya. Paling malam balik ke dorm itu jam 10.30. 10.30 sudah nggak boleh keluar, terus lampu dimatikan nggak sih? Matikan. Jadi ada yang jagain dorm. Nanti bakal AI ini bakal naik ke atas dari lantai paling atas, cek harus tutup sampai ke bawah. Ya, oke, itu saya juga kagum ya dengan disiplinnya mereka begitu ya kan. Tapi dormnya itu dipisahkan cowok dan cewek? Pisah.
cowok-cowok, cewek-cewek. Untuk kebersihan, cemeyang. Kebersihan akan dinilai. Jadi semua di Cina itu semua by point, semua ada poinnya. Dorm yang bersih itu bakal dapat sertifikat, akan dikasih penghargaan, kamu terbersih gitu, bakal dapat. Jadi memotivasi siswa untuk hidup bersih juga ya. Bagaimana kondisi anak-anak selama ini belajar di sana ya? Dengar-dengar mereka juga mendapat banyak penghargaan ya. Lumayan lah. Lumayan lah. Ya, pertama kita juga kan khawatir mereka nggak bisa mengikuti pelajaran. Ternyata bisa. Dan bisa mengikuti lomba-lomba. Ya lumayan lah. Lumayan sih ya, lomba kalau nggak salah fisik ya, lebih ya olahraga, terus juga pelajaran pelajaran ya. Pelajaran juga dapat. Kalau misalnya tertinggi, Stanley dapat kimia tertinggi, si Leo dapat bahasa Inggris tertinggi. 很好，非常好。Dan itu semua pengantar bahasanya dalam bahasa Mandarin kan? Ya. Semua Mandarin, tidak ada yang bahasa Inggris, nggak ada. Semua Mandarin, pelajaran bahasa Inggris. Matematika pun itu semua dalam bahasa Mandarin. Kurang tambah itu harus tulis bahasa Mandarin. Jiajian gitu ya. Sama dengan juga harus. Dengi toshao. Mereka bisa bertahan juga hebat ya. Iya, itu ya. Teman-teman sekolahnya ya, mereka teman-teman sekolahnya itu mostly dari negara mana? Indonesia ada, Thailand ada, Malaysia ada, Vietnam ada. Jadi lebih ke overseas ya, Huaqiao的学校ya. Memang kelas mereka itu kelas internasional, maksudnya ya yang overseas. 没有中国人。没有，有的是paling 1-2。可能是他们也是华侨的，中国华侨。可能 mereka Jonggoren tapi lahirnya di mana gitu, jadi anggapannya itu mereka Huaqiao gitu. Tapi menurut Leo dan Stanley mereka benar-benar anak Jonggoren. Mungkin untuk berbaur. Ya benar, bagus juga sih. Selama ini anak-anak ada komplain apa? Komplain sih capek kadang. Aku capek kali. Jam belajarnya dari jam 7 pagi, jam 7.30-an gitu sampai jam 12. Istirahat 2 jaman lah. Berarti mulai lagi jam 2. Jam 2-an, nanti sampai jam 5. Istirahat lagi. Jam 7-an masuk lagi, 7.50 atau 7.30 juga. Masuk lagi kelas malam sampai jam 9.30. 3 sesi belajar ya. Oke, makanya progresnya cepat banget ya. Memang dikhususkan untuk belajar seharian itu ya. Kalau ujian pun kadang mikirnya kasihan ya. Di sini ujiannya kan 1 hari 1, paling banyak 2. Mereka kalau ujian itu sehari 3. Jadi pagi ujian, siang ujian. Malam lebih ke zixie ya. Zixie. Ya. Belajar mandiri. Untuk mengulang pelajaran sudah dipelajari di pagi atau mengerjakan PR atau mengulang untuk yang besok. Mungkin bisa share tips ya bagaimana menjalin relasi dengan anak-anak walaupun jauh gitu. Komunikasi kali ya. Komunikasi saya sih lebih kurang tiap hari telepon, kalian makan apa, tadi kerjain apa gitu. Nanti mereka sharing sendiri, cerita panjang lebar, saya ikutin lomba ini gitu. Nanti kalau menang ya senang, bercerita lagi gitu. Jadi setiap hari lebih kurang ada komunikasi. Menurutmu selama mereka di sana ada perubahan apa yang signifikan begitu? Kemandirian gak sih? Mandiri, dewasa, lebih mandiri, lebih bisa menghargai lah ya. Ya, lebih tahu ternyata saya di rumah itu disuruh sapu pel itu ada gunanya, disuruh cuci piring ada gunanya. Saya sampai di sini saya udah bisa semua, udah beda sama teman-teman yang belum bisa apa-apa. Bahkan ada temen yang masak Indomie pun belum bisa.
Selama ini mbaknya yang masakin ya. Iya. Iya. Jadi di sana mereka kan harus masak sendiri, ya cuci baju sendiri, bersihin kamar sendiri. semua sendiri-sendiri. Iya, iya. Semua itu ada poinnya. Poin yang dimana mereka kejar untuk mendapatkan cancing. Ya, buat mereka sendiri kan ya. Lalu nanti setelah mereka tamat, mereka bisa apply kuliah ke China langsung ya? Bisa. Ada beberapa yang seperti sekolah di sini juga yang ada udah kerjasama dengan fakultas di mana. Ada pilihannya atau memang sudah pasti pilihannya ini saja? Ada beberapa pilihan. Dari Leo cerita sih ada beberapa pilihan, tapi di dalam pilihan itu tidak ada yang dia mau. Jadi mungkin dia bisa coba yang lain sih ya. Ya ada pilihan lain mungkin bisa coba. Stanley dia nggak ke Cina ini. Dia lagi cari-cari mungkin ke Malaysia, mungkin ke Hongkong ya? enggak juga. Dia lebih mau ke bagian Eropa atau apa gitu. Tapi dia belum pasti. Dia lebih ada minat ke kimia, ke dokteran. Dia pengen jadi dokter anestesi katanya. Jadi Hancing iya benar juga sih, tinggal kasih itu sudah tinggalin. Ada lagi yang mau dibagikan? Apa ya yang mau dibagikan? Tapi intinya kalau mau sekolah ke Cina itu ya nggak susah sih, selama si anak berkemauan mandiri. Kalau tidak ada kemauan mandiri bakal susah, bakal mundur lah. Karena di sana kompetisi juga pasti ada kan? Kompetisi tinggi, itu belajarnya itu harus benar-benar belajar mati-matian. Kalau nggak ngerti bahasa Mandarin, yang hanya ke sana untuk belajar Mandarin kayaknya untuk mengikuti pelajaran itu agak susah. Keteteran ya. Iya, paling tidak HSK 4 dan komunikasi memang sudah oke, lancar begitu ya. Sehari-hari komunikasi lancar. Itu di sekolah ini juga ada tersedia kelas Mandarin. 1 tahun belajar kelas Mandarin, kemudian kalau mau lanjut ke SMA 1 bisa. Berarti sebelum foundation ya berarti ya, belajar bahasa dulu. Bahasa ini nanti akan ada belajar mate, fisika, kimia. Dan rata-rata teman mereka itu udah sekolah di sana 1 tahun baru naik SMA. Dalam tahun itu juga yang masuk SMA 1 itu hanya beberapa. Memang udah lama di sana, berarti mereka setahun di sana, terus baru bareng-bareng mereka ya. Iya. Kalau pergaulan oke ya, aman ya. Aman. Sejauh ini aman. Soalnya mereka juga banyak fasilitas olahraga kan, jadi itu juga basket, berenang. Sekarang ada biliar lagi, tapi di luar sekolah itu. Wah, thank you banget. Thank you buat kesediaan waktu dan sharingnya ya. 非常好. Hayo kiranya masukan ini juga bisa menjadi masukan buat orang tua lain yang mungkin punya kepikiran bawa anak-anaknya untuk melanjutkan studi SMA ya, SMA di China. Oke, kita doakan anak-anak bisa sehat ya, lancar sekolahnya dan juga bisa tamat dengan baik ya, juga dilindungi Tuhan. 谢谢你，再见，再见。